Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, perkenalkan nama saya Anang Susetia dari Kota Manado, Sulawesi Utara. Hari ini kita menjadi presenter, memenuhi tugas sertifikasi dari program ini dari PT AR Learning Center, pimpinan Bapak Andre Haryanto. Bapak Ibu, saya mau menjelaskan bahwa hari ini adalah bulan April, dan setiap bulan April, tepatnya tanggal 21, kita memperingati Hari Kartini. Nah, kita akan mengadakan acara talk show pada hari ini mengenai Kartini dan UMKM. Itu tema kami. Nah, siapa aja pembicara yang pada saat ini yang akan kita hadirkan? Yaitu yang pertama adalah Bapak Insinyur Ronald Sorongan MSI, Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua adalah Ibu Erni Tumundo MSI, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga adalah pelaku UMKM yang sangat handal dan luar biasa, Ibu Dewi The Harvest dari Kota Tumohon. Dan saya sendiri nanti akan menjelaskan bagaimana mengenai Kartini Citra Perempuan Indonesia masa kini. Nah, Bapak Ibu, pada penjelasan hari ini yang perlu kita ketahui bahwa Kartini adalah seorang yang sangat luar biasa. Artinya, dia yang kita kenal sebagai tokoh emansipasi Indonesia, berdiri sejajar dengan tokoh yang lain yang dari Bandung, misalnya Ibu Dewi Sartika, dan kalau dari Sulawesi Utara adalah Ibu Walanda Maramis. Nah, mereka itu sejaman, kelahirannya tidak jauh-jauh beda. Kalau Kartini itu lahir tahun 1879, Walanda Maramis 1872, dan Dewi Sartika 1884. Jadi tidak jauh-jauh beda tanggal kelahiran mereka. Tetapi dari bumi yang dulu belum ada nama Indonesia, lahir tokoh-tokoh yang mempengaruhi gerak derap zaman, khususnya kaum perempuan. Tapi saat ini kita akan membahas mengenai Kartini dan UMKM. Ini yang menarik karena apa? Di era pandemi ini, ya, setelah pandemi COVID-19 terjadi, maka banyak UMKM terpuruk dan jatuh. Banyak UMKM mengeluh, menangis maksudnya, agar ada banyak bantuan untuk mereka dari pemerintah, dari ini itu, supaya terjadi kebangkitan UMKM. Nah, dari situ nanti kita akan tahu apakah di zaman sekarang ini, meskipun situasinya dalam kesusahan bahasa umumnya karena terjadi pandemi COVID-19, apakah itu sama di era Kartini di tahun 1900-an ketika Kartini muda ini? Nah, kita akan mengetahui jalannya cerita ini dari 4 pembicara dan narasumber. Nah, sekilas intipan untuk pembicaraan ini yaitu bahwa Kartini di tahun-tahun itu ternyata bukan hanya tokoh nasionalis saja, bukan aja tokoh emansipasi wanita yang digembar-gemborkan oleh banyak orang, ini, tapi dia juga seorang tokoh kuliner. Dia seorang tokoh kuliner. Apa artinya tokoh kuliner? Bahwa ketika di masa mudanya, Kartini juga menciptakan atau menyiapkan, mengolah makanan-makanan yang enak sekali, yang terkenal dengan nama sop pangsit Jepara. Nah, juga jenis-jenis makanan yang lain yang nanti di kemudian hari oleh adiknya Kardina ini dibukukan dari resep-resep masakan Kartini itu, lalu nanti diteruskan oleh cucu dan cicitnya, dilengkapi lagi, ya, salah seorang ibu. Cicinya dari era Kartini, dan menjadi Kartini disimbolkan juga sebagai salah satu tokoh kuliner Indonesia. Nah, di samping itu Kartini juga pada waktu itu mendirikan bengkel
yaitu di masa mudanya, meskipun dalam situasi pengingitan, pingit itu bukan berarti hanya ada di dalam kamar, menulis, membaca, dan tidak kemana-mana. Ternyata di zaman Kartini, di era itu, Kartini pun juga keluar rumah dalam pingitan, meskipun dalam pengawasan. Pingitan itu artinya dalam pengawasan, bukan ada di dalam sekotak atau sebuah kamar 3x4 terus di situ tidak pernah keluar-keluar. Bukan. Nah, ini sempat juga Kartini membantu para ahli, para pengukir perajin di sekitar kadipatennya untuk dikumpulkan mendirikan bengkel kerajinan ukiran. Nah, oleh Kartini bengkel ukiran ini dijual setelah para ini dikumpulkan sampai 50 orang. Sampai 50 orang loh, banyak sekali itu. Di masa itu bahwa pengrajin ukiran Jepara itu nanti kemudian terkenal, di samping ada ukiran di tempat-tempat lain. Ini kita cerita pengrajin ukiran di Jepara di sekitar kadipaten di mana Kartini tinggal di kota Jepara. Itu sekitar dikumpulkan 50 orang, dan dalam cerita, di dalam data-data di dalam buku Habis Gelap Terbit diceritakan juga di situ bahwa dia jual juga ke Semarang sampai ke Batavia. Hasil dari ukiran dan ini tadi dari para pengrajin sekitar kadipaten, dan hasilnya tentu dibagikan juga kembali ke para pengrajin. Itu yang pertama, bahwa Kartini ini juga mendirikan bengkel kerajinan. Yang kedua juga Kartini juga mengajarkan ilmu batik membatik, ya, batik tulis. Nah, batiknya ini juga dirikan kelompok ini juga, batik di sekitarnya diajari juga. Kartini juga belajar dari orang lain dan dia belajar, terus dia mendirikan kumpulan ini. Hasilnya juga batik Jepara ini terkenal sampai ke negeri Belanda. Bahkan batik ini sampai dikenal oleh Ratu Wilhelmina, tertarik sampai membeli batiknya dari Kartini ini di zaman itu. Nah, bagaimana Kartini bisa berhubungan sampai ke negeri Belanda? Ingat, buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu ditulis dengan koneksi dengan Menteri Kebudayaan, Pendidikan dan Agama Belanda. Tentu dia juga salah satunya menawarkan produknya ini. Di samping pemikiran-pemikirannya, tapi dia juga menawarkan produk-produknya ini. Nah, yang ketiga, Kartini juga menarik lagi ceritanya, yaitu dia juga seorang vegetarian. Nah, sekitar umur 20-an, setelah dia mengalami sakit keras, itu Kartini sudah tidak makan lagi daging-daging. Jadi dia seperti lain. Hal itu bisa diketahui dari cerita adiknya Kardina. Ya, Kardina itu adik Kartini yang sangat dekat dengan beliaunya. Ada 3 serangkai Kartini itu, Kartini, Kardina, dan Rukmini. Ini satu kandung satu keluarga. Nah, ini nanti akan, dan setelah itu dari lihat ini kita simpulkan nanti bahwa Kartini itu seorang entrepreneur, punya jiwa seorang wirausahawan. Dibuktikan dengan karya-karyanya ini, yaitu mengumpulkan orang untuk batik, mengumpulkan orang untuk kerajinan, dan membuat resep. Bahkan sekarang oleh cicitnya dikembangkan resep Putri Jepara tulisannya. Nah, Bapak Ibu, kelihatan nanti bahwa di kesimpulan terakhir, Kartini ini seorang yang punya jiwa wirausaha, jiwa entrepreneur. Dan nanti juga sekalian dijelaskan bagaimana Kartini-Kartini sekarang ini juga mempunyai jiwa dan semangat sebagaimana di zaman Kartini yang juga penuh kesusahan, penuh kesulitan hidup, tapi tetap eksis. Seperti sekarang ini di masa pagebluk atau masa pandemi COVID-19, tetap eksis, tetap berjuang. Nah, inilah yang akan kita bahas, kita bicarakan di dalam seminar kita Kartini dan UMKM. Dan semoga Bapak Ibu bisa mendengar, melihat, dan merasakan semua pembicara-pembicara ini. Sekian dan banyak terima kasih. To the best.